lagi di video tutorial analisis statistika menggunakan Jamovi bersama saya Denisa Apriliawati. Nah, di video kali ini kita akan melakukan pengetesan validitas konkuren dan validitas diskriminan melalui menu analisis structural equation modeling yang ada di Jamovi. Nah, sebagai prolog, validitas konkuren dan validitas diskriminan merupakan salah dua bentuk pembuktian validitas secara konstruk. Validitas konstruk itu apa? Kita membuktikan bahwa konstruk yang alat ukur yang kita buat itu betul-betul mengukur konstruk yang kita ukur. Nah, validitas konkuren menggambarkan bahwa variabel-variabel yang kita ukur ketika dia itu berada pada satu faktor yang sama, maka dia akan berkorelasi kuat dengan variabel lain yang ada di faktor yang sama itu. Itu itu validitas konkuren ya. Karena secara teori mereka itu kan ada di dalam satu faktor yang sama, mengumpul dalam satu faktor yang sama, sehingga ketika mereka mengumpul dalam satu faktor yang sama itu, mohon maaf saya berulang-ulang, logikanya mereka akan memiliki nilai korelasi yang tinggi satu sama lain. Nah, sebaliknya validitas diskriminan di sini kita berusaha membuktikan kondisi bahwa variabel-variabel yang secara teori itu tidak berkorelasi, harusnya dia tidak berkorelasi. Dalam hal ini, variabel yang tidak berkorelasi itu apa? Variabel-variabel manifest yang ada pada faktor yang berbeda. Logikanya, mereka harus memiliki korelasi yang rendah. Oke, jadi di sini kita mencari korelasi yang tinggi antar variabel pada faktor yang sama dan korelasi yang rendah antar variabel manifest pada faktor yang berbeda. Jadi misalnya di sini kita memiliki rancangan konstruk seperti ini, di mana kita memiliki tiga faktor, yaitu aspek 1, aspek 2, dan aspek 3, di mana aspek 1 itu terdiri atas item nomor 1 hingga 8, aspek 2 itu item nomor 9 hingga 13, dan aspek 3 item nomor 15 hingga 21. Di sini kita harapkan bahwa aspek nomor 1, 2, 3, item nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini memiliki korelasi yang tinggi satu sama lain dan memiliki korelasi yang rendah dengan item nomor 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Oke. Nah, cara kita memasukkan item itu kelanjutan nanti dari hasil konfirmatori faktor analisis yang sudah kita lakukan ya. Jadi teman-teman bisa cek di video tutorial sebelumnya bagaimana cara melakukan konfirmatori faktor analisis. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah kita klik menu Analyze dan di sini kita cari menu SEM. Kalau kalian belum memiliki menu ini, kalian bisa mengunduhnya melalui Add Module di sebelah pojok kanan atas. Oke, untuk SEM yang kita pilih adalah SEM interaktif karena kita lebih sebagai pengguna. Untuk SEM sintak memang nanti tampilannya akan mirip dengan mode sintaknya R atau SPSS gitu ya. Jadi di situ kita melakukan analisis dengan cara menuliskan codingnya. Nah, kita pilih SEM interaktif dan di sini kita boleh milih mau endogenous atau exogenous, nggak masalah ya. Karena di sini kita cuma pengen lihat hubungan antara si variabel manifest dalam item kita dengan faktornya. Oke. Di sini saya akan pilih di endogenous. Tadi ya, kita cek path diagram hasil CFA. Di sini untuk endogenous 1 ada aspek 1, AS1 itu nomor berapa aja? 1,
2, kemudian 3, yang reverse tentu saja kita masukkan, kemudian 4, 5, 6, 7, 8 ya. Oke. Kemudian kita masukkan endogenous 2, yaitu aspek 2. Di sini nomor 9, kemudian 10, 11, 12, 13. Oke. Terakhir untuk aspek ketiga kita masukkan di sini nomor 15, kemudian 16, kemudian 18, 19, 21. Oke. 17 sudah gugur ya. 18, kemudian 19, dan terakhir 21. Oke, nah di bagian output option silahkan teman-teman mencentang covariance dan correlation untuk observed value. Oke. Di sini akan muncul, oke, kita bisa abaikan yang lain karena kita sudah melihatnya di CFA ya. Jadi di sini nanti yang muncul itu juga mirip model fit dan lain-lain, hanya saja memang lebih lengkap. Oke. Nah, tetapi kita sudah melihatnya di CFA. Yang pengen kita lihat di sini adalah korelasi antar itemnya. Oke. Nah, ini kita lihat dari sini. Covariance and correlation. Yang perlu kalian lihat adalah di sini keterangannya adalah observed covariance itu lower triangle dan correlation upper triangle. Nah, maksudnya gimana lower triangle? Korelasi antara item ini ketika kalian hubung-hubungkan, misalnya di sini Q1 kalian korelasikan dengan Q1, itu kan mesti nilainya sempurna. Q2 dengan Q2 juga nilainya sempurna. Nah, nilai 1 ini menjadi batasan dari segitiga lower dan upper. Oke. Nah, segitiga yang ada di atas angka 1 ini, garis yang dibentuk angka 1 ini adalah upper triangle yang menggambarkan korelasi. Sementara di bawahnya menggambarkan covariance. Untuk korelasi yang kalian cari tadi, kalian ingin melihat korelasi antara untuk validitas konkuren ya. Kalian ingin melihat korelasi dalam satu faktor. Nah, misalnya faktor pertama tadi Q1 hingga Q8. Berarti di sini yang kalian lihat adalah bagaimana korelasi antara Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q3, Q1 dengan Q4 hingga Q1 dengan Q8. Kemudian Q2 dengan Q3, Q2 dengan Q4, Q2 dengan Q5 hingga Q8. Sehingga di sini akan muncul segitiga ya, yang bergerak dari titik ini. Oke. Bergerak ke kanan menuju Q8 dan kita bisa tarik ke bawah set hingga angka ini, hingga besaran ini 0,8774. Oke. Nah, kalian cek di sini berapa besar korelasinya ya. Di sini kita lihat bahwa ada item-item yang korelasinya lemah ya. Misalnya item Q3 reverse dikorelasikan dengan Q4 yaitu skornya 0,11133. Ya, ini korelasinya cukup kecil. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa validitas konkuren untuk faktor 1 itu bergerak dari nilai terkecilnya berapa? Kalian bisa cari di sini kalau tidak salah 0,124 dan hingga nilai terbesarnya yang paling besarnya berapa? Kalian cari di sini ada 0,8 ini tadi ya. Q8 dengan ini, Q7 dengan Q8 0,8774. Nah, di sini kalian bisa simpulkan bahwa ada beberapa item yang memiliki korelasi lemah. Misalnya item Q4 dengan Q3, juga item Q6 dengan Q3 itu memiliki korelasi yang lemah. Ya, secara umum memang yang item-item kalau dikorelasikan dengan Q3 itu korelasinya lemah ya. Nah, sehingga di sini kalian bisa mengatakan bahwa validitas konkuren untuk faktor 1 itu masih kurang baik ya.
buktinya masih kurang kuat. Kenapa? Karena ada Q3 di sini yang memiliki korelasi lemah dengan variabel lain. Oke. Untuk validitas diskriminannya yang kalian bandingkan, kalian korelasikan adalah item di aspek 1 dengan item di aspek yang lain. Ya, berarti di sini kalian mulai dengan Q1 ini, kalian korelasikan dengan Q9. Berarti segitiganya dimulai dari sini. Ini ya, Q1 dengan Q9. Kemudian Q2 dengan Q9. Q3 dengan Q9. Set ya. Nah, ini ditarik menjadi segitiga juga ya. Segitiganya tapi melancip ke sana. Oke. Nah, ini bisa teman-teman cari. Ya. Dan di sini nilainya harus rendah-rendah ya, bahwa ternyata di sini ada nilai yang tinggi nih. Korelasi antara Q5 dengan Q10 misalnya. Oh, 0,679 itu kan tinggi ya. Ya, berarti di sini teman-teman bisa nyimpulin bahwa validitas diskriminannya juga untuk aspek 1 itu juga kurang bagus karena ada item-item yang berkorelasi tinggi dengan item dari aspek lain begitu. Ya. Nah, itu juga bisa kalian simpulkan juga nanti dengan aspek 2, item-item di aspek 2. Kalian korelasikan dengan item di aspek 2 di sini. Ya. Ketika korelasinya besar, minimum hingga maksimumnya itu besar semua, kalian bisa simpulkan bahwa validitas konkurennya oke. Dan ketika kalian korelasikan dengan item dari aspek lain dan minimum dan maksimumnya masih dalam level yang rendah, itu kalian juga bisa bilang bahwa validitas diskriminannya juga oke. Begitu ya. Semoga jelas. Terima kasih. Saya tutup dulu.